Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di perkembangan jaringan telekomunikasi 5G and beyond. Di video kedua ini kita akan membahas mengenai 2G atau second generation, di mana pada generasi ini dikembangkannya sistem SMS dan melalui sinyal digital. Baik, 2G sendiri dimulai pada perkembangan tahun 1991, di mana diperkenalkannya teknologi yang memiliki kualitas suara yang lebih jernih, keamanan, dan efisiensi frekuensi. Nah, untuk pengembangan ini pertama kali terjadi di Finlandia, di mana Finlandia mengembangkan sebuah standarisasi baru, yakni GSM. GSM atau Global System for Mobile Communication merupakan sebuah standar baru untuk pengembangan dari 2G ini, di mana kita bisa mengirim sinyal dalam bentuk data digital. Nah, teknologi utama yang digunakan dalam 2G ini ada dua. Pertama ialah TDMA. TDMA atau Time Division Multiple Access merupakan sebuah pengembangan di mana sebuah saluran bisa mengirimkan beberapa frekuensi dalam sebuah slot waktu. Jadi dalam time division multiple access ini, setiap saluran akan dibagi-bagi menjadi beberapa slot, di mana panjang slotnya ialah 125 mikrosecond. Nah, dengan pembagian ini kita bisa memasukkan beberapa frekuensi yang berbeda dalam satu sekali pengiriman, di mana dengan adanya time division ini kecepatan pengiriman akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya yang kedua ialah CDMA. CDMA atau Time Division Multiple Access merupakan sebuah metode baru dengan menggunakan kode-kode digital untuk mengirimkan data-data tadi. Nah, dengan CDMA ini bisa dilakukan dengan binar, ini 0 1, di mana setiap data-data akan disampel terlebih dahulu dari sinyal analog ataupun dari sinyal listrik. Nah, dengan dilakukannya tahap-tahap dengan perubahan ADC dan DAC, sinyal analog tadi akan berubah menjadi sinyal digital. Nah, untuk caranya ialah sampling, di mana sinyal analog akan dipatok-patokkan sehingga didapatkan titik-titik di mana adanya tegangan tersebut. Lalu dari sampling ini akan dilakukan quantizing. Nah, quantizing di sini akan mengubah titik-titik tadi menjadi angka, di mana contohnya pada titik terendah 1 volt, titik kedua 2, dan seterusnya. Nah, sehingga didapatkan dari sinyal analog tersebut ialah deretan angka. Nah, dari sudah didapatkannya deretan angka ini yang merupakan informasi tadi, kemudian dilakukan angka terakhir, yakni encoding. Nah, encoding ini akan merubah angka-angka deretan angka yang sudah didapatkan tadi menjadi bilangan binar 0101. Nah, dengan cara pengiriman ini saluran transmisi akan menjadi lebih aman karena diperlukannya encoding dan enkripsi untuk mengubah bilangan-bilangan binar menjadi sinyal aslinya. Selanjutnya ialah frekuensi operasi. Pada second generation, frekuensi yang dioperasi menggunakan ada dua, yakni 900 MHz dan 1800 MHz. Nah, untuk TDMA sendiri itu akan menggunakan 900 MHz, di mana akan dibagi menjadi beberapa slot waktu. Tadi yaitu 125 mikrosecond. Selanjutnya ialah contoh-contoh teknologi yang digunakan. Jadi pada second generation ini berkembang teknologi yang paling populer ialah Nokia dan Siemens.
merupakan perusahaan dari Eropa yang berkembang untuk di bidang telekomunikasi. Nah, pada 2G ini juga diperkenalkan SIM card yang berfungsi untuk menyimpan data dari nomor panggilan dan untuk pengaturan frekuensi. Nah, kelebihan dan kekurangan dari 2G ini, jadi kelebihannya ialah kualitas suara yang sudah jauh lebih jernih karena dengan adanya teknologi CDMA tadi dengan perubahan ADC-DC yang mengubah sinyal analog suara kita menjadi sinyal digital, lalu nantinya diterima akan diubah lagi dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian ialah komunikasi yang jauh lebih aman dengan adanya sistem enkripsi tadi. Dengan adanya tingkat keamanan ini, saluran menjadi lebih aman, lebih terjaga dari adanya peretasan. Lalu, kekurangan yang dimiliki ialah kecepatan yang masih kurang. Jadi pada awal perkembangan 2G, kecepatannya masih sangat rendah karena sistem yang baru ini memiliki frekuensi yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ialah belum mendukung multimedia penuh. Jadi karena sistem baru yang menerapkan sinyal digital, belum banyak perangkat-perangkat yang bisa menggunakan sinyal digital. Nah, dari 2G ini juga ada pengembangannya. Ini 2,5 atau GPRS dan 2,75 atau Hz. Jadi 2,5 dan 2,75 merupakan subgenerasi atau generasi tambahan dari 2G ini. Yang pertama ialah GPRS. GPRS atau General Packet Radio Service. Nah, jadi GPRS ini membuat paket-paket yang dari dan slot ini menjadi lebih banyak. Sementara untuk Edge atau Enhanced Data Rates for GSM Evolution, di mana untuk CDMA yang meninggikan bitrate dari pengiriman sinyalnya. Jadi 2G ini merupakan pengembangan lanjutan dari 1G yang sebelumnya tadi hanya berupa analog, sekarang menjadi teknologi sinyal digital. Dengan adanya perkembangan ini, diharapkan pengiriman sinyal menjadi jauh lebih cepat dan enskripsi sinyal menjadi lebih aman. Nah, dengan adanya 2G ini, lebih banyak lagi saluran telekomunikasi yang bisa diterapkan, sehingga diperlukan kecepatannya. Nah, untuk perkembangan kecepatan tersebut akan dilanjutkan di video selanjutnya, yakni 3G. Jadi, mungkin sekian saja untuk pembahasan mengenai 2G. Sekian, terima kasih.